Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara Majelis Ta'lim Jamaah Malam Jumu'ah Al-Ijtima'ul Dzakirin yang insyaallah senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT dan yang sama-sama sedang mencari untuk Allah SWT. Puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat begitu banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan ini alhamdulillah wa syukurillah kita dapat kembali berjumpa mengkaji ilmu-ilmu agama, terutama ilmu keseharian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita yang baik ini, maksud kita yang baik ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah yang pahalanya berat sekali nanti di mizan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah. Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kita bagi dua. Minggu yang lalu masalah najis, sekarang masalah jenazah. Waktu di rumah Pak RW, Bapak Haji Agus, kita sudah menjelaskan tentang tata cara mengapani mayat laki-laki. Kemarin mayat laki-laki itu 3 lapis, di luar baju gamis dan sorban. Nah, sekarang kita masuk masalah mengapani mayit wanita. Halaman 50. Dari atas. Walil unsa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Walil unsa wal khunsa khamsatun lababatani mutasyawiyatani wa izarun ala ma baina sirratihima wa rukbatihima wa rukbatiha ma baina sirratiha wa rukbatiha wa khimarun wasi'un ala ra'siha. Walil unsa, dan kain kapan untuk wanita, wal khunsa, dan untuk banci. Khamsatun itu ada 5. Khamsatun ada 5. Lababatani 2 lipatan, mutasawiyatani yang sama panjangnya, yang sama lebarnya, 2 lipatan. Jadi digelar kain kapannya 2 lipatan yang sama lebar sama panjang sebelum mayat ditaruh di kain kapan. Wa izarun, dan begitu juga ditaruh kain panjang, 2 lipatan kain panjang ala baina surratiha wa rukbatiha, atas yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi nggak begitu panjang,
nggak sampai nyengser ke kaki sarungnya. Wa khimarun, dan kerudung atau kita pakai jilbab dah, dijilbabin. Udah berapa itu? 4 ya? Udah 4. Wasi'un ala ra'siha, yang luas, yang lebar untuk menutupi kepalanya. Kayak orang masih hidup dipakai jilbab. Wa qamisun ala badaniha, dan juga dipakaikan baju gamis kayak laki-laki tuh, panjang, dibolongin tengahnya buat kepala, dibolongin. Jangan pakai kantong. Buat apa kantong? Tadi anaknya ngasih, "Mbak, ntar nih ya nanya, saya kasih duit di kantong nih. Ntar kalau ada tukang jajan sono kuburan." Jangan ya, jangan dipakai kan kantong. Ala badaniha, di atas badannya itu, yuj'alu fawqa izari, ditaruh di bawah, di atas sarung. Jadi sarung dulu baru baju gamis. Jangan baju gamis baru sarung gitu, salah. Sarung dulu diikat baru baju gamis. Kaqamisil hayyi, seperti baju gamisnya orang masih hidup. Ittiba'an li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam bi bintihi Ummi Kulsum. Katanya ini ittiba'an, ikut tuh, nyontoh pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya yang meninggal. Siapa? Ummi Kulsum. Ummi Kulsum ini adalah istri dari Utsman bin Affan. Anak Rasulullah yang dinikahi oleh Utsman itu ada 2, Zainab dan Ummi Kulsum. Makanya Utsman itu disebut Zulrunain, menikahkan 2 sinar. Ya, 2 nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Zainab dan Ummi Kulsum. Ketika Ummi Kulsum begitu kerjaannya Rasulullah, jadi 2 lipat di bawah, lalu dipakaikan izar, sarung, dipakaikan kerudung, khimar, dan gamis, baju kurung. Wa sunnatu ayyudha ala manafidil mayyiti, dan sunnah bahwa diletakkan di atas rongga-rongga mayit, ka'ainihi, seperti 2 mata, wa uzunaihi, 2 telinga, wa mankhiraihi, dan 2 lubang hidung, wa ghairiha, dan lubang-lubang yang lainnya dah kalau ada, minal manafidil asliyatin, dari rongga-rongga yang asli itu, rongga-rongga yang ketika dia lahir udah ada. Watari'ati, dan juga rongga-rongga yang baru. Contohnya mungkin karena dia susah buang air, dibikin lubang di perut sini agar dia bisa buang air besar. Itu namanya at-tari'ati, lubang yang baru. Wa a'da'i sujudihi, dan juga anggota sujud. As-sab'ati, itu ada 7. 1, 2, 3, lutut,
5 sama telapak kaki. Jadi kalau sholat itu kaki jangan diangkat, tangan jangan dibalik. Ya, kalau kita sedang sujud, ini jangan berlebar begini. Tuh, semuanya jari-jari itu ngadep ki. Ini kan ada begitu tuh. Lebar ya. Jangan gitu tuh. Ya, jangan sampai rapat gitu. Tuh. Yang penting kita ngadep kiblat, jangan dibalik. Ada dibalik itu juga. Nah, itu namanya orang nggak belajar begitu. Ketika sujud, jari-jari kita semuanya menghadap, jangan begitu. Nah, ini anggota sujud. Kalau kita sholat begini, nggak sah tuh sholatnya. Kenapa? Perut tapaknya nggak kena ke tempat sujud. Kita banyak emang sembahyangnya begitu karena kita nggak tahu ilmunya. Baru sekarang kita tahu. Kenapa? Ketika waktu itu kita nggak mau belajar. Pas sudah tua, ya Allah, dulu gua sholat begitu tuh. Dari sekarang kodoin kan, cicil dikit-dikit, siapa tahu kalau ketika Allah panggil, kita udah siap. Ya Allah, kenapa Allah ambil saya kan udah lagi usaha nih, bayar qadha sholat saya yang tertinggal atau yang kurang beres. Sab'ati 7. Pakai apa sih? Qatnun ikraman laha. Itu pakai qatnun, kapas. Jadi anggota yang 7 ini di sini pakai kapas, di sini pakai kapas, di lutut pakai, di telapak kaki pakai kapas. Jadi 7 tuh anggota sujud. Ikraman laha, karena menghormati, memuliakan mayit. Wa ayyurisa ala jasadihi wa ala kulli tabaqatin min tabaqatil kafani, dan dipercikan tuh ala jasadihi, atas jasad mayat, wa ala kulli tabaqatin, dan pada tiap-tiap lapisan kainnya tadi tuh ya, lapisan min tabaqatil kafani, dari lapisan-lapisan kain kafan mayit, binahwi, seumpama ma'i wardi, air mawar. Jadi air mawar itu disiramnya bukan di kuburan. Di mana? Di mayat. Ya, ada kan yang itu di kuburan. Buat apa? Di tanah di apa? Disiram pakai air mawar. Itu mayatnya disiram agar wangi kan? Air mawar wangi kan? Wangi itu. Wa yuzarru ala kulli wahidatin, dan ditaburi pada tiap-tiap satu lapis kain kafan, qabla wad'il ukhra, sebelum diletakkan yang lain. Hanutun ini dulu waktu kita mayit ya sedekah atau ada tuh namanya stanggi ya. Dulu stanggi dari tanah ya, asal kita taburin itu wangi. Nah ini hanut itu sejenis itu tuh, jadi ramuan untuk pengawet mayat, baunya wangi itu, namanya hanut. Li'annahu yadfa'u sur'atan billahunna, karena kalau ditaburi hanut itu dapat mencegah cepatnya rusak. Kain kapan cepat terus, kalau nggak ditabur itu cepat rusak.
wa yad'u alaihi hatta ra'sihi wa lihyatihi hanutan kaburan, dan diletakkanlah tuh di atas kain tadi itu kain kafan sampai kepala mayit dan lihyah jenggotnya kalau dia laki-laki ya. Hanutan wa kaburan itu adalah hanut dan kabur barus. Satu lapis ditaburin kabur barus dan hanut, taburin. Ntar lapis kedua ditaburin lagi dengan kabur barus dan hanut. Wa 'alal qatni hanutun. Jadi di atas kapas itu ditaburin hanut tuh. Taburin lalu ditempelin di jidat, di mana lagi? Di dengkul, di tapak tangan, di tapak kaki. Tempelin tuh. Apa sih hanut itu? Bifathil ha'i, dibaca fathah haknya ha nau'un minat tayyibi, itu satu nama dari harum-haruman, wangi-wangian. Litakkidihi, agar dapat memperkuat jasad mayat, wali'annal murada, karena bahwasanya tujuannya tuh, tujuan menaburkan hanut, tujuan menaburkan kabur barus, ziyadatahu, untuk nambah wangi, untuk nambah wangi. Ala ma yuj'alu fi aslil hanuti, atas apa yang telah diperbuat di awal pembahasan masalah hanut. Kemarin sudah lewat semua. Wa nudibal iksaru minhu, dan disunahkan memperbanyak hanut dan kabur barus, disunahkan. Hada idza lam yakun muhriman, hal ini dilakukan apabila yang meninggal itu bukan orang yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh. Qabla tahallili, sebelum dia itu melaksanakan tahallul, tapi yang masih pakai pakaian ihram. Kalau sudah tahallul udah bebas. Orang umrah, orang haji kalau sudah akhir tuh yang namanya tahallul udah pakai pakaian bebas sudah. Nah kalau udah bebas harus dimandiin ya, harus boleh pakai wangi-wangian. Amal muhrimu fala yutayyibu la fi badanihi wala fi kafnihi wala fi ma'i ghuslihi. Adapun orang yang sedang ihram, pakai ihram, dia meninggal, fala yutayyibu, maka jangan dipakai wangian. La fi badanihi, pada badannya, wala fi kafnihi, pada kain kapannya, wala fi ma'i ghuslihi, dan juga pada air untuk memandikannya. Biasa aja kalau gitu nih. Ya kalau sedang ihram, kenapa emang nggak boleh? Ya emang nggak boleh ngapa-ngapain, garuk aja, garuk pala kita nih, rambut copot, kena denda, kena dam tuh dendanya. Potong-potong kambing, kalau kasih makan pakai miskin.
wa an tushadda al-yahu bi kharqatin, dan dua belahan bokong kita ini nih ya, ini kan bokong nih, itu diikat bi kharqatin dengan ikatan dari kain yang kita ambil dari kain kapan. Sebelum kita membungkus tentunya kita sudah menebar tali 5 biji, ya 5 tali dah ditebar di bawah kain kapan untuk mengikat. Nah, dua bokong ini nih diikat dulu nih ya, ba'da dasi, setelah disisipkan qatnin, setelah disisipkan itu apa? Kapas isinya nih. Kalau kata kita bokong masih ini ya, ikat pantat kan ya, nah, kimpul lah. Kalau kibul ayam ya bokong kita deh itu. Nah itu disisipkan kapas tuh, ba'da dasi qatnin bainahuma, di antara kedua bokong kita tuh, alaihi hanutun, ditaburi kapas, lalu kapasnya ditaburi hanut, hatta yasila lihal qati, sampai itu ya di antara lingkaran duburihi. Dubur kan gini nih. Jadi di sini nih, di lingkaran itu tuh, jangan sampai masuk ke dubur. Wa yubaligha fi syaddihi liyamna'al kharija, dikencangkan hikatannya agar tidak mencegah keluarnya sesuatu dari perut. Orang udah meninggal kan susah ya, kalau kita masih hidup bisa kita tahan. Orang meninggal udah keluar. Wa yukrahu dasihi dakhilal halqati, dan dimakruhkan menyisipkan kapur di sekitar masuknya lubang dubur tuh. Jadi nggak boleh, makruh. Dekat lubang dubur ditaburin hanut dan kapur barus tuh, au yahrumu, bahkan jadi haram kalau dia sampai masuk ke lubang duburnya, ke dubur mayit. Wa ayyashuddal kafnu bisyidadi, dan bahwa ikatan kain kapan itu diikat dengan tali-tali ikatan yang sudah disiapkan, yang tadi sudah ditabur tuh di 5 itu, li'alla yuntashira indal hamli, agar tidak terjadi berantakan ketika digotong. Kalau sekarang sampai korban, tapi kalau kita di Mekah enggak, emang enggak diikat itu mayat. Di Mekah dibawa di mobil, enggak dia diikat. Tapi kalau kita diikat, jangan sampai jangan sampai yuntashir, jangan sampai berantakan tuh. Kalau ketiup angin kan bisa berantakan. Illa bi muhrami payushaddu bila aqdin, kecuali orang yang sedang ihram, maka jangan diikat tuh. Dia meninggal kain kafannya jangan diikat. Wa tuhallu syidadu anhu bil qabri, dan dilepas tuh ikatan-ikatan ketika mayat sudah di dalam kubur. Dilepas, jangan kagak dibuka ikatannya. Dan masukkan mayat pun harus sudah bilang kan, jangan dari depan, dari sini. Bismillah wa ala millati rasul, bila sambil baca diterima sama yang di samping tuh. Jangan
nanggapin. Kalau kita kan sekarang nanggapin ya. Jadi dari depan, kalau enggak ini mayitnya jalan. Itu yang bagus. Yang ada perintah dari Nabi. Kalau dari depan nggak ada perintah itu. Yang ada dari samping tuh. Turun jadi jalan, mayitnya dijalani. Illa shidadal aliyati tabawulan, kecuali ikatan bokong ini ya, ikatan bokong ini itu katanya jangan dibuka, jangan dibuka, jangan dilepas begitu aja, tapi masih ada ikat, dikendorin artinya, dikendorin bokong ini nih. Dia harapkan si mayat ini meraih kebaikan-kebaikan kalau itunya tidak dibuka. Maksudnya jangan dibuka, dilepas begitu, dikendorin. Li'ajil apa ini? Kurang jelas ya. Bahriyah, apa itu? Bacaan apa itu? Saya nggak kurang jelas ini. Bihalli syadaidi anil mayyiti itu boleh mengikat ikatan mayit ketika dia di kuburan, anil mayyiti dari mayit, likarahati baqa'i ma'qudin, maka karena itu dimakruhkan apabila ada sisa ikatan yang belum terbuka. Kalau ini dibuka, ini dibuka, dibongkok, bukan dibuka, tapi terbuka juga kan. Jadi nggak kendor, nggak kencang gitu, nggak kencang. Ma'ahu beserta mayat yang ada di dalam kubur, bi qabrihi sawa'un wa sawa'un fi dzalikal kabiru wa saghiru, sama adalah mayat itu orang dewasa ataupun anak kecil, sama dibuka juga. Barangkali anak kecil mah nggak usah dibuka dah, ikatannya biarin aja begitu, jangan, harus sama dibuka ikatannya, jangan dibiarkan begitu saja. Itu bagaimana tuh kemarin yang banyak COVID, kagak dibuka kan? Ya urusan dia itu, ya urusan dia itu, orang-orang sono harusnya dibuka. COVID kan makhluk Allah, masa takut sama makhluk Allah. Nah ini sudah selesai masalah mengabani mayat. Tadi bagi wanita tuh, silakan kalau di antara beberapa istrinya yang mau jadi pemandi mayat, iya ambil mayat tuh. Enak Pak, gajinya gede, pakai target. Saya mau mandiin bayar 1 juta. Boleh. Target. Kata kita kejam banget hamil. Enggak kejam. Emang itu. Ya kalau mau mandi lu sendiri gitu kan. Kalau emang mau kewajiban keluarganya kan. Ya enggak Bang. Kayak buah-buahan ditawar. Ya begitu. Boleh kita pakai target. Cuma jangan sampai gede, 2 juta misalnya. Tahu orang tukang becak teh 2 juta. Ya kita aja ya. Ini sampai di memandikan. Ada yang bertanya mandikan ini. Besok kita masuk mensolatkan.
Enggak ada nanya masalah memandikan mayat. Kapan ya? Mandi udah lewat. Mengapa ini mayat? Cendana bisa ya. Nah ini tadi termasuk nih kelewat ya. Nah tadi pala mana tadi yang sekaju. Nah ini ala sandalin itu namanya alif cendana itu. Wadariratin qasabin itu bubuk bambu. Jadi kalau kita godot bambu itu kan ada bubuk itu. Jadi percampuran atau hanut itu percampuran antara cendana dan bubuk bambu. Kelewat tadi dia? Kelewat itu. Ada yang bertanya? Udah? Karena ada maulid ya? Ya kita lanjutkan besok. Kalau kita panjang umur, benar kita panjang bertemu lagi. Kita masalah mensolatkan jenazah. Ini juga banyak masalah nih. Ya biasanya kita mengantar doang sampai musola, nggak ngikut. Bayangin ngantar doang, udah banyak itu Ustaz. Ustaz ini banyak lu bayangin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih